Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Untuk memulai segala aktivitas kita, marilah kita menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 25 September 2021, tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Satu waktu kita mengadakan penghiburan tengah-tengah keluarga yang sedang berduka cita. Pada waktu itu, anggota persekutuanlah yang sedang mengalami kedukaan karena orang yang dikasihi, yaitu bapak di tengah-tengah keluarga itu, meninggal dunia. Tentu sebelum mendapat giliran memberikan kata-kata penghiburan, ibu-ibu berkumpul kelompok demi kelompok di luar rumah duka. Ada yang bercerita tentang sesuatu hal ini dan itu, semuanya saling membawa ceritanya masing-masing. Tanpa disadari, satu kelompok ibu sedang bercerita, tiba-tiba mereka tertawa sangat kencang. Apakah kelompok ibu yang tertawa ini tidak ikut serta di dalam kedukaan yang sedang terjadi? Di dalam kedatangan mereka, mungkin mereka menunjukkan rasa simpati, tetapi di dalam perbuatan dan aksi nyata, mereka tidak menunjukkan bagaimana yang berempati. Simpati tentu berbeda dengan empati. Simpati ini bisa diibaratkan seperti seorang yang sedang menonton film. Kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam film itu bisa menghanyutkan penonton. Bisa turut bersedih, menangis, bahkan bersukacita dan tertawa. Tetapi sebenarnya penonton ini tidak pernah mengalami kejadian yang serupa. Jadi simpati adalah perasaan peduli dan perhatian kepada seseorang. Ya, terkadang karena rasa simpati ini kita bisa menyiratkan perasaan yang lebih besar kepada peristiwa yang sedang terjadi kepada orang lain, sekalipun kita tidak terlibat di dalamnya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, simpati tentu berbeda dengan empati. Di mana empati adalah kita menempatkan diri pada posisi orang yang sedang mengalami suatu peristiwa. Kita berbagi kesedihan,
kita berbagi pergumulan. Empati adalah kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Ini melibatkan sudut pandang emosi dan kesulitan yang dialami oleh seseorang. Kita menempatkan diri pada posisi mereka dan merasakan apa yang mereka sedang rasakan. Bila seseorang tidak memiliki pengalaman serupa, kemungkinan besar itu bukanlah empati, tetapi simpati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini adalah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Nats kita pada hari ini benar-benar mengajak kita untuk ikut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita, baik teman, keluarga, saudara yang dekat kepada kita. Di dalam empati kepedulian kita ikut merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Jadi bukan kasihan, tetapi kasih sayanglah yang mendorong kita untuk berempati kepada orang lain. Tapi sering sekali kita sulit membedakan kasihan dengan kasih sayang. Kalau kasihan adalah itu suatu perasaan yang tidak nyaman pada diri kita melihat kesusahan orang lain. Kasihan sering sekali juga digambarkan bagaimana kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Inilah yang membuat orang sering sekali tidak suka untuk dikasihani. Mengasihani orang lain tidak selalu mengarah kepada rasa empati, tetapi mungkin ya simpati. Lain halnya dengan kasih sayang. Rasa empati ini adalah didorong oleh rasa kasih sayang yang mendalam kepada seseorang. Rasa empati mendorong seseorang untuk terlibat langsung di dalam pergumulan atau kesulitan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berempati kepada orang lain. Ikut serta merasakan dan mengalami apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mengalami bukan berarti kita memaksakan diri untuk ikut serta menderita. Tetapi di dalam penderitaan, di dalam pergumulan saudara-saudara kita ikut ambil bagian untuk membantu, untuk menolong dia keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk peduli dan ambil bagian di dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan. Jikalau ada saudara-saudara kita yang bersukacita, bersukacitalah. Jangan pernah merasa iri dengan sukacita orang lain. Dan jikalau ada saudara-saudara kita yang sedang menangis, ikutlah menangis. Karena di dalam menangis kita bisa merasakan betapa saudara kita yang sedang berduka cita mengalami suatu penderitaan yang sangat dalam. Dan di dalam menangis, di dalam penderitaan yang dalam ini, kita ikut berjuang, kita ikut bergumul, memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kita. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, agar mereka hidup di dalam kepedulian, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengutamakan, saling mementingkan, karena kasih Tuhan sudah menjadi kehidupan mereka, karena kasih Tuhan sudah menjadi milik mereka yang mencintai Dia. Kiranya kasih Tuhan tetap menguatkan kita, kasih Tuhan memampukan kita untuk berempati, untuk peduli, dan ambil bagian di dalam berbagai-bagai kesukaran hidup saudara-saudara kita. Untuk peduli, untuk ambil bagian, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk kuat, untuk teguh dan tegar di dalam kekuatan iman kami kepadamu. Sehingga kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah.
Mampukan kami Tuhan untuk peduli kepada orang lain, dan kami mau saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Kasih-Mu lah yang menolong dan menguatkan kami dan memampukan kami untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.